Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. A. Masuknya Islam di Indonesia. Sebelum agama Islam ke Indonesia, berbagai macam agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pada abad ke-7-12 Masehi, beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu 1. Jalur utara dengan rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Kedua, jalur selatan dengan rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Daerah pertama dan kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Indonesia, yaitu wilayah-wilayah kepulauan Sumatera selain pantai Sumatera bagian utara, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Berikut adalah peta penyebaran Islam di Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia, sehingga mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Hal itu disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi muslim atau muslimah, khususnya para ulamanya, untuk berdakwah, mensyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, "Sampaikanlah olehmu apa-apa yang berasal dariku, walau hanya satu ayat." Kedua, persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah. Seorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, ajaran-ajaran Islam mudah dipahami dan diamalkan oleh segenap rakyat Indonesia. Ajaran Islam tentang persamaan dan tidak adanya sistem kasta dan diskriminasi mudah menarik simpati rakyat Indonesia. Yang terakhir, banyak raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah, khususnya terhadap rakyat mereka. Umumnya, apa yang dianjurkan oleh para raja senantiasa ditaati oleh rakyatnya. Berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara, terdapat beberapa teori yang membahas tentang hal tersebut. Yang ada pada dasarnya masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori. Berikut teori-teori tersebut. 1. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. 2. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. 3. Teori Persia.
Teori Persia menyebutkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari satu daerah Persia atau Parsi, sekarang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, dan ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim, tokoh ulama dari Persia di tahun 1914 di Gresik. 4. Teori Tiongkok. Menurut teori Tiongkok, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Tiongkok. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Sebagai pembuktian teori Tiongkok yaitu Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintaro, Demak, merupakan keturunan Tiongkok. B. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Dalam sejarahnya, penyebaran agama Islam di Indonesia berlangsung secara cepat. Ajaran yang memuat nilai ketakwaan pada Tuhan, kedamaian, dan kesetaraan antara manusia menarik minat masyarakat Indonesia untuk menerima dan memeluk agama Islam. Terdapat beberapa jalur penyebaran pengaruh Islam di Indonesia sehingga bisa tersebar dan perkembangannya pesat di Nusantara, antara lain melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, dan jalur seni budaya. Yang pertama, jalur perdagangan. Jalur yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan dari para pedagang Arab, Persia maupun Gujarat. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai 16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mengenal ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia lalu masyarakat sekitar. Kedua, jalur perkawinan. Jalur perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat, karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat. Pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil perkawinan mereka pun menganut agama Islam yang dianut oleh orang tuanya. Yang ketiga, jalur pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah atau menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Di samping memberikan dakwah kepada masyarakat, banyak juga lulusan dari pondok pesantren mendirikan pondok-pondok pesantren baru, sehingga saluran pendidikan Islam di Indonesia semakin tersebar. 4. Jalur seni budaya. Perkembangan agama Islam melalui seni budaya, seperti seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. 5. Jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis dan hal-hal magis. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam dan baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Selanjutnya, jalur politik.
Politik menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memegang peran penting dalam proses penyebaran agama tersebut, maka rakyatnya akan mengikuti. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai kepatuhan yang tinggi. C. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sanalah berkembang ke daerah-daerah lain. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula di Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab, dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian terkenal dengan nama Aryadillah Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian, Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberikan saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Atas rahmat dan petunjuk Allah SWT, saran Raden Rahmat tersebut dilaksanakan oleh Aryadillah, sehingga agama Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik. 2. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk Pulau Jawa kira-kira abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang bermula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah pesisir utara, Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelis itu, beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiar agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa, sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Berikut nama-nama Wali Songo. Pertama, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, menyiarkan Islam di sekitar Gresik. 2. Sunan Ampel, Raden Rahmat, menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. 3. Sunan Derajat Syarifuddin, menyiarkan agama di sekitar Surabaya. 4. Sunan Bonang Makdum Ibrahim, menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. 5. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said atau Jaka Said, menyiarkan Islam di Jawa Tengah. 6. Sunan Giri atau Raden Paku, menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. 7. Sunan Kudus Jafar Sodik, menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said, menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. 9. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, menyiarkan Islam di Banten, Sunda, Kepala, Kelapa, dan Cirebon. 3. Perkembangan Islam di Pulau Kalimantan. Kalimantan, pulau yang terletak lebih dekat dari Pulau Sumatera dan Jawa, ternyata menerima kedatangan Islam lebih belakangan dibandingkan Sulawesi dan Maluku. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di Nagara Dipa, Daha, dan Kahuri yang terletak
di hulu sungai Nagara atau Amuntai Kimi. Menjelang kedatangan Islam, kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Sukarama. Setelah beliau meninggal, diganti oleh Pangeran Tumenggung. Hal ini menimbulkan kemelut keluarga karena Pangeran Samudra, cucu Maharaja Sukarama, merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar, dan para pengikut setianya yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Nagara. 4. Perkembangan Islam di Sulawesi. Sulawesi, terutama bagian selatan, sejak abad ke-15 Masehi sudah ditetangi para pedagang muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Khusus kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Lawu, Goa, dan Talo, sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, barulah dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaannya. Daerah Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Dengan demikian juga Bon berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Sejak saat itu, Goa menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Para pedagang dari barat yang hendak ke Maluku singgah di Goa untuk mengisi perbekalan, bahkan kemudian rempah-rempah dari Maluku dapat diperoleh di sana, terkadang dengan harga yang lebih murah daripada di Maluku. Goa menjadi pelabuhan dagang yang luar biasa ramai, sehingga sering disinggahi para pedagang dari berbagai mancanegara. 5. Perkembangan Islam di Pulau Maluku dan sekitarnya. Islam telah masuki dan berkembang di Maluku antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15, dibawa oleh para pedagang Muslim dan Pasai Malaka dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Adapun raja-raja dari kerajaan di Maluku yang masuk Islam. 1. Raja Ternate yang bergelar Sultan Mahrum. 2. Sultan Zainal Abidin yang sangat besar jasanya dan dalam menyiarkan Islam di Kepulauan Maluku, Papua, bahkan sampai ke Filipina. 3. Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. 4. Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Raja Bacan masuk Islam dan bergelar Zainal Abidin pada tahun 1520. D. Gerakan-gerakan organisasi Islam di Indonesia. 1. Gerakan kependidikan dan sosial. Kaum pembaruan memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dan kurikulum modern untuk menggantikan sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. A. Sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib berasal dari surau jembatan besi yang terletak di kawasan Padang Panjang. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Syekh Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalalaudin
Nizamuddin Thaib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Beliau mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. B. Jamiat Khair. Organisasi Jamiat Khair didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab di Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Syahid Muhammad Al-Fahir bin Syahib, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Syahid Shehan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Syahid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair, yaitu mendirikan dan membina sekolah dasar serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tapi juga untuk umum. D. Al-Ishrad. Syekh Ahmad Surkati adalah seorang Arab keturunan Sundan yang menghembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Ishrad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Ishrad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Cabang-cabang Al-Ishrad dibuka di Cirebon, Kalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair, walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab. D. Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan dakwah dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam dengan corak pendidikan ala Belanda, baik dalam metode pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidik agama dan pendidik umum. Muhammadiyah merupakan ormas Islam terbesar yang memiliki satuan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga program pasca sarjana. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Tujuan utama didirikan Nahdlatul Ulama diantaranya adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengikuti pola mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, serta mempersatukan langkah-langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. 2. Gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan tersebut dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun Orsopol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan ormas, memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan Orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah.
Misalnya, mereka berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Yang terakhir, hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Adapun hikmah perkembangan Islam di Indonesia yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Memberikan dorongan positif dalam menegakkan kebenaran. 2. Menumbuhkan sikap percaya diri dalam menyampaikan kebenaran. 3. Membangun dan menanamkan sikap konstruktif dan dinamis. 4. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan bijaksana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.